Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Reza Febrianto dari kelas 12 KGSP 2. Saya Farhan Rahman dari kelas 11 KGSP 2 absen 10. Nama saya Dewi Kusmawati, absen 9, kelas 12 KGSP 2. Perkenalkan, nama saya Aryani dari kelas 12 KGSP 2. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Ariko, absen 3 dari 12 KGSP 2. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kemudian, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara dan adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Perlindungan dan penegakan hukum sangatlah penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum ini bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dan dalam berbagai macam kehidupan. Tegaknya supremasi hukum ini tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum pastinya yang pertama itu mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Nah, yang terakhir, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa terlindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Suryono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Yang kedua, penegak hukum. Yakini pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum ini harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terus selanjutnya yaitu masyarakat. Yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku akan diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku.
serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Terus yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Terus yang terakhir, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Oke, sekarang dalam peran kepolisian Republik Indonesia tersebut Polri. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memperlenggarkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan Polri sebagai penyidik utama menangani setiap kejahatan secara umum sebagai rangka penciptaan keamanan negeri. Yang menurut pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Ya, tetap menetapkan kewenangan-kewenangannya, yaitu adalah melakukan penangkapan, pertahanan, dan penggeledahan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan terus melakukan pemeriksaan dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa secara tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli atau diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut hukum, mengajukan permintaan secara langsung kepada penjabat imigran, dan untuk memberikan petunjuk atau bantuan dalam pendidikan kepada pegawai negeri sipil, dan satu mengadakan tindakan lain. Mengadakan tindakan lain menurut hukum itu bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan dengan syarat serta seperti berikut. 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2. Selaras dengan kewajiban hukum. 3. Harus patut dan masuk akal. 4. Mempertimbangkan yang layak benar diperiksa keadaannya. Dan 5. Menghormati hak asasi manusia. Dan sekian dari bab kepolisian. Yang kedua ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindak jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terus selanjutnya ada tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama di bidang pidana, Kejaksaan bisa melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Terus melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Lalu di bidang perdata dan tata usaha negara. Tugas dan wewenang Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang terakhir dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Tugas dan wewenangnya bisa melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dan yang terakhir penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Selanjutnya adalah peran hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Menurut undang-undang tersebut juga,
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi apa sih hakim itu? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang untuk mengadili. Mengadili artinya serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sebuah pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim berdasarkan lembaga peradilannya menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang sering disebut Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi atau yang sering disebut Hakim Konstitusi. Hakim melaksanakan proses peradilan di suatu tempat yang disebut pengadilan. Jadi apa sih bedanya pengadilan dan peradilan? Kalau peradilan itu suatu yang merujuk pada perkaranya atau proses perkara tersebut, proses mengadili perkara tersebut. Sedangkan pengadilan merujuk pada tempat untuk mengadili perkara tersebut. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesi demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam mencari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. Pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegangan pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Yang keenam, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, dan latar belakang sosial dan budaya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ini dibuat dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Tugas-tugas KPK antara lain koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang memberantasi tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakan korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Beberapa wewenang KPK antara lain: 1. Mengordinir penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Menentukan sistem pelaporan untuk kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Meminta hasil laporan
kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Melakukan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan meminta hasil laporan pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK, KPK berpedoman dengan asas sebagai berikut. 1. Keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan yang melawan hukum. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan dan hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum bisa terjadi di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya adalah partisipasi dalam pelindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi ini yaitu menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan dan ketaatan pada hukum. Jadi di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dalam kehidupan lingkungan berkeluarga. Jadi contohnya itu kayak kita berbakti kepada orang tua, menghormati kedua orang tua dan seluruh anggota yang berada di lingkungan keluarga, menaati peraturan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, dalam lingkungan di sekolah. Contohnya itu kita menghormati guru, terus tidak mencontek dalam ulangan, menaati peraturan-peraturan di sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam lingkungan bermasyarakat. Contohnya di sini kita bertugas ronda, terus ikut serta dalam organisasi-organisasi di masyarakat, kemudian melaksanakan kerja bakti dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Di sini contohnya kita itu menaati peraturan-peraturan lalu lintas, memakai helm, kemudian memiliki KTP dan memiliki SIM, membayar pajak, serta ikut dalam pemilihan umum.